lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan datang pada Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin dalam ibadah ini, beri sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Tuhan pimpin berkati untuk dapat bersukacita bersama kami, melayani pekerjaan-Mu di dalam ibadah ini. Bapa, ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa memimpin menyertai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada bulan Agustus ini, ya, dari awal tanggal 1 sekarang kita memasuki penghujung akhir bulan, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Semuanya hidup oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur. Sungguh besar setiamu Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu Tuhan. Mari jemaat kita katakan bersama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang
Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Sekali lagi ku tinggikan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terpuji Tuhan. segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran Dalam roh, dalam roh dan dalam roh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah. Mulialah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Berikan nyanyian baru dalam mulut kami Tuhan, agar setiap musuh kami lari kepada kami Tuhan. Oh rabata sakala rabata, rabata sikira rabata karabat sikir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami memuji Engkau, kami muliakan Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Oh luar biasa. Haleluya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Ya. Ha. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya
akan dengarkan suara Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Biar Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, agar kami tetap fokus dalam mengikuti ibadah online ini, dan ibadah online ini menjadi berkat bagi kami. Firman yang akan kami taburkan, biar menjadi benih yang tumbuh di hati para pecinta ibadah online. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini ibadah online berada di Mojosari Park, Mojo Semi Park, yang letaknya di daerah Magetan. Dengan satu tema, mengembangkan hadirnya Yesus dalam kehidupan kita. Mengembangkan hadirnya Yesus dalam kehidupan kita. Yesus hadir memberikan kemerdekaan kepada kita. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Merdeka itu satu keadaan yang bebas. Kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh
atas seluruh wilayah bagian negaranya. Negara merdeka adalah negara yang dapat mengendalikan bangsa dan negaranya tanpa tergantung dengan negara lain. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat mengendalikan hidupnya tanpa campur tangan orang lain dan dapat mengatur hidupnya tanpa ketergantungan dengan orang lain. Mampukah kita mengatur dan mengendalikan kehidupan kita sendiri? Nampaknya sangat sulit. Bahkan kemungkinan besar tidak bisa. Harus ada kekuatan besar yang melepaskan kita dari penjajahan dosa, agar kita dapat mengatur diri kita sendiri. Tadi di dalam Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Mari kita pelajari dengan seksama. Mari kita renungkan dan terapkan apa yang diajarkan Yesus dan apa yang dituntut Yesus. Kristus sudah memerdekakan kita. Pengertian ini sangat penting, sehingga harus dimengerti dan dilakukan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus datang dan menebus dosa kita, agar kutuk dosa sudah tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Hal ini harus kita mengerti dan harus kita sadari. Sayang, banyak orang Kristen yang tidak menyadari kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus. Mereka masih hidup dengan pola lamanya, yaitu masih dicengkeram dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan dosa. Banyak orang Kristen yang masih merasa nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan dosanya. Banyak orang Kristen yang masih takut dengan bayang-bayang dosa dalam wujud kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi lamanya. Ada dua tanda yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 1. Jikalau kamu sudah merdeka, berdirilah teguh. Dan yang kedua, jangan mau diperbudak oleh dosa lagi. Kita dapat berdiri teguh jika kita membangun kehidupan kita dengan fondasi yang kuat, dengan fondasi yang ditetapkan oleh firman Tuhan, yang diajarkan oleh kitab suci. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang-orang itu mendengar pengajarannya.
kehidupan akan berdiri kokoh jika kita menggunakan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Dan ini merupakan resep yang patut kita percayai dan kita lakukan. Segala badai dan banjir yang melanda kehidupan tidak akan merobohkan bangunan kehidupan yang kita bangun, asal kita menerapkan firman Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, banyak orang Kristen yang bangunan kehidupan kekristenannya roboh karena mereka tidak menggunakan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya, sehingga kuasa firman Tuhan tidak menaungi mereka. Jadi firman Tuhan yang dilakukan itu menimbulkan kebijaksanaan di dalam hidup. Tentang angin ribut, tentang badai, tentang banjir, tentang hujan, itu terus mesti ada. Tetapi ingat, yang namanya firman Tuhan itu mengawal kehidupan kita. Kita dapat tetap berdiri kalau kita tetap menggunakan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan tetap kokoh kalau kita menjawab tiupan angin, banjir, dan sebagainya dengan firman Tuhan. Jadi, Kristus hadir. Kita harus tetap teguh dengan kemerdekaan yang diberikan Kristus dengan cara menggunakan firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan takut. Memang firman Tuhan kelihatannya tidak masuk dalam pikiran kita. Tidak dapat untuk menguasai kita. Tetapi sebenarnya dari firman Tuhan inilah hidup kita akan tetap aman dan nyaman di tangan Tuhan. Tuntutan kedua tentang kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu jangan mau diperhamba oleh dosa lagi. Iblis tidak pernah tinggal diam. Walau Tuhan telah memerdekakan kita, tetapi iblis selalu menghembuskan ketakutan dan kekhawatiran pada kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi. Ketakutan mengalahkan segala jaminan yang telah Tuhan berikan. Itu selalu dihembuskan oleh iblis. Maka kalau kita ingin mengembangkan hadirnya Yesus di dalam kehidupan kita, maksimalkan kemerdekaan itu dengan jangan mau diperhamba oleh dosa. Setan masih memberikan berbagai macam kuk perhambaan dalam kehidupan orang percaya, supaya kemerdekaan tidak berarti dalam hidup kita. Selama kita menanggapi ketakutan dan kekhawatiran dan mentaati berbagai kuk perhambaan, kita telah ditipu oleh iblis yang membungkus rapi tentang kuk yang diberikan pada kita, tentang dosa yang dibungkus di dalam kehidupan kita. Ingat, kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita telah ditebus oleh darah Tuhan. Maka kembangkan kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kita dengan memanfaatkan firman Tuhan sebagai landasan hidup. Dan stop, jangan taat pada tipu daya iblis dengan segala kuk perhambaan lagi.
Jadi yang namanya mengembangkan hadirnya Yesus di dalam kehidupan kita ialah nikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bahwa iblis tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Dan kita gantikan dengan kekuatan kuasa Tuhan melalui firman yang diajarkan kepada kita. Untuk mengatasi rasa takut, untuk mengatasi rasa khawatir, jawabannya adalah firman Tuhan yang membebaskan kita. Firman Tuhan yang membuat kita tidak takut dan khawatir. Orang bijaksana adalah orang yang menggunakan firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Dan orang bijaksana adalah orang yang sudah tidak takluk pada perhambaan dosa dengan segala tipu dayanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah online kami. Engkau telah memberkati para pengikut ibadah online pada pagi hari ini. Sehingga mereka berdiri teguh dan tidak diperhamba oleh berbagai macam tipu dosa di dalam hidupnya. Kami bersyukur Roh Kudus menjagai mereka sehingga mereka boleh menikmati segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, ibadah online, khotbah online pada pagi hari ini berada di Mojo Semi Park, daerah Magetan, daerah Sarangan. Kalau Bapak Ibu tertarik, silakan datang. Tapi ingat protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. GBS Haleluya Palur sudah diizinkan untuk mengadakan ibadah tatap muka. Maka kepada jemaat yang belum hadir, ayo segera hadir. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita dapat menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah setengah tahun kita tidak ketemu, hanya ketemu dalam online. Maka bagi Bapak, Ibu yang belum hadir di GBS Haleluya Palur, kami mengundang dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk bangsa dan negara, dan juga untuk gereja kita. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk menikmati segala berkat-berkat-Mu. Dan kami berkumpul bersama di dalam ibadah online ini mendoakan Pak Jokowi. Biar Tuhan tetap berikan kesehatan. Biar Tuhan tetap berikan hikmat marifat-Mu. Sehingga Pak Jokowi dapat membawa bangsa dan negara kami maju sama dengan bangsa dan negara lain. Kau berkati para pendukung-pendukung Bapak Jokowi, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, bahkan juga camat, lurah, dan bahkan RT RW. Kau berkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Sehingga mereka dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat yang saat ini masih mengalami ketakutan dengan pandemi ini. Engkau segera menghilangkan pandemi COVID-19 ini supaya bangsa dan negara kami boleh tumbuh di dalam keberanian mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang pengapuran. Kiranya Tuhan juga lenyapkan segala sakit penyakit yang ada sehingga dapat beraktivitas dengan baik.
Kami berdoa untuk Octavianus Indrawijaya, segera pulihkan Tuhan. Ganti organ-organ tubuh yang baru. Supaya Octavianus Indrawijaya dapat bersaksi, memuji, memuliakan namamu. Kau juga berkati Olen, kiranya Olen juga berikan kesadaran karena organ-organ tubuhnya sudah membaik. Sekarang berikan kesadaran sehingga Olen dapat segera pulang bersama dengan keluarga untuk menikmati segala berkat-Mu. Berkati Bude Marto, berkati Haryanto, berkati Pak Sarjono yang hari ini mohon pemulihan. Terima kasih Bapak. Kami masih berdoa Tuhan untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, dan Pak Gito. Jamah Tuhan dengan pemulihan yang sempurna sehingga mereka dapat menikmati segala berkat-Mu dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk Cik Herin, Cik Happy, Cik Winyu, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Is, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Mbah Darto, Mbah Hadi, Omi dan Feni. Biar Tuhan juga jamah dengan urapan kuasa-Mu, pagari, bentengi, sehingga anak-anak-Mu menikmati kemurahan Allah yang luar biasa. Bapak, kami masih berdoa untuk Graciela Audrey Firmanto Putri yang hari-hari ini masih mencari perguruan tinggi yang diidam-idamkannya. Kami juga berdoa untuk Kristi yang juga kepingin masuk ke UT. Kiranya Tuhan berkati. Jawab dengan jawaban-Mu, dengan pemberian berkat kepada mereka, sehingga mereka dapat diterima di perguruan tinggi yang diidam-idamkannya. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri ibadah online ini. Kami akan beraktivitas dengan aktivitas kami masing-masing. Maka kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau kembali ke aktivitas masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.